Honda merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi sepeda motor, mobil, peralatan elektronik, dan bahkan pesawat jet. Ia menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar saat ini. Menurut data tahun 2020, Honda Motor Company adalah pabrikan ketiga terbesar di dunia, di bawah Toyota dan Volkswagen Group, dan merupakan produsen sepeda motor terbesar di dunia sejak tahun 1959 sampai saat ini, dengan jumlah produksi lebih dari 14 juta unit tiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, Honda sangatlah populer. Sepertinya semua orang tahu motor Honda. Tapi mungkin tidak semua orang tahu sejarahnya. Jadi siapkanlah diri kalian, karena saat ini saatnya pelajaran sejarah dimulai. Pendiri sekaligus insinyur Honda ialah Soichiro Honda. Ia lahir pada tanggal 17 November tahun 1906 di Desa Komyo, Distrik Iwata, dekat Hanamatsu. Soichiro menghabiskan masa kecilnya dengan membantu ayahnya yang bernama Gihei Honda, yang berprofesi di bidang perbaikan sepeda gayung. Hal menarik dari Soichiro kecil ialah ia sama sekali tidak tertarik dengan sistem pendidikan kala itu yang masih tradisional. Ia malah pernah membuat stempel keluarga palsu yang dipakai untuk mendanai raportnya. Kala itu setiap anak sekolah di Jepang akan membawa raportnya pulang untuk dilihat oleh orang tuanya. Dan dengan stempel keluarga, menandakan bahwa orang tua telah melihat nilai dari raport tersebut. Soichiro membuat stempel keluarga palsu yang ia buat dari karet bekas pedal sepeda. Dan pada akhirnya ia ketahuan setelah ia membuat stempel keluarga palsu untuk temannya. Pada suatu ketika, ia melihat mobil untuk pertama kali dalam hidupnya. Ia berkata ia tidak akan pernah melupakan bau oli dari mobil tersebut. Ia bahkan pernah meminjam sepeda ayahnya untuk melihat demonstrasi pesawat terbang, yang mungkin jaraknya cukup jauh dari desa Soichiro. Dan semenjak saat itu, ketertarikan Soichiro kecil terhadap mesin semakin besar. Pada umur yang ke-15 tahun, Soichiro remaja yang tidak memiliki pendidikan formal nekat meninggalkan desanya menuju Tokyo untuk mencari pekerjaan. Ia mendapatkan kesempatan magang di sebuah bengkel pada tahun 1922, lalu menghabiskan 6 tahun untuk bekerja sebagai montir mobil, sebelum kembali ke rumah untuk memulai bisnis perbaikannya sendiri di tahun 1928 pada usianya yang ke-22. Selain menjalani bisnis perbaikan, selama bertahun-tahun ia membuat mobil balapnya sendiri, sampai akhirnya Honda mengikuti ajang balap di kejuaraan Japan Automobile yang pertama yang dilaksanakan di Tamagawa Speedway di tahun 1936. Kala itu Soichiro Honda mengalami kecelakaan hebat sehingga setelah saat itu ia memutuskan untuk berhenti membalap. Pada tahun 1937, Honda mendirikan sebuah perusahaan dengan nama Tokai Seiki yang berfokus pada pembuatan piston ring untuk Toyota. Namun pada tahun 1944, pabrik Tokai Seiki di Yamashita hancur selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Dan di tahun 1945, pabrik di Iwata runtuh akibat gempa bumi. Setelah perang usai, Honda menjual sisa perusahaan yang dapat diselamatkan kepada Toyota seharga 450.000 yen. Dan uang tersebut digunakan untuk mendirikan pabrik Honda Technical Research Institute pada bulan Oktober 1946. Di tahun 1948, Honda mulai memproduksi sebuah sepeda motor. Motor pertama Honda diberi nama Honda Tipe A, dengan bodi yang menyerupai sepeda gayung, namun menggunakan mesin buatan Honda sendiri. Motor ini terjual hingga tahun 1951. Dan yang kedua ialah Honda Tipe D, yang diproduksi di tahun 1949. Ini berbeda dari tipe sebelumnya, karena tipe D merupakan sepeda motor yang sesungguhnya. Ia juga merupakan motor Jepang pertama yang menggunakan sistem semi-otomatis di gearbox. Jadi tidak perlu menekan tuas kopling pada saat perpindahan gigi. Di bagian dapur pacu, motor ini menggunakan mesin 98cc 2 tak. Society of Automotive Engineering of Japan menuliskan,
bahwa kedua motor ini, Honda tipe A dan tipe D, dicantumkan sebagai bagian dari 200 buah dari landmark teknologi otomotif Jepang. Pada tahun 1949, Honda mempekerjakan Fujisawa, yang merupakan orang kepercayaan Honda di bidang keuangan dan bisnis. Dia memimpin penjualan serta menghasilkan formula dan strategi untuk menguasai pasar. Pada saat itu, mereka mengunjungi Jerman dan menemukan bahwa moped atau skuter memiliki banyak peminat. Dan semenjak saat itu, mereka berdua mulai mengembangkan sebuah moped yang harus bisa jauh lebih baik lagi dari moped yang sudah ada. Soichiro Honda dan Takeo Fujisawa bahkan pernah mengunjungi dealer motor Crider dan Lambretta. Tapi mereka berpikir, desain moped mereka nanti harus jauh lebih baik lagi, dengan sistem kelistrikan dan mesin yang lebih sederhana. Mereka ingin menciptakan sebuah kendaraan yang praktis dan bisa dipakai siapapun. Bahkan Fujisawa membayangkan, akan sangat menyenangkan jika moped ini bisa dikendarai dengan satu tangan dan tangan satunya lagi bisa untuk membawa barang. Dan inilah cikal bakal dari Honda Cup Series, yang nantinya baru akan mulai dijual pada tahun 1958. Dengan mesin yang lebih irit dan tangguh, serta dengan banyaknya kemudahan yang diberikan, dan tentunya dengan harga yang lebih terjangkau, Honda Cup Series menjadi motor Honda yang paling banyak terjual di seluruh dunia. Pada tahun 1951, Soichiro Honda merasa terganggu dengan suara dan asap yang ditimbulkan oleh motor dengan mesin 2 tak, termasuk juga dengan mesin buatan Honda sendiri. Oleh karena itu, ia membuat mesin 4 tak pertamanya dengan nama Honda Dream E. Menggunakan mesin OHV single silinder dengan kapasitas mesin 146 cc yang sanggup memuntahkan tenaga hingga 5 daya kuda. Di tahun 1954, Soichiro Honda pernah berkata bahwa ia ingin mengikuti dan sukses di ajang balap Grand Prix. Mimpi masa mudanya ialah ia ingin menjadi seorang juara di ajang balap motor dengan mesin dan motor ciptaannya sendiri. Tapi untuk menjadi seorang juara dunia, ia harus memiliki divisi balap secara khusus, dengan fasilitas dan peralatan lengkap untuk dapat menciptakan sebuah motor yang bisa bersaing dengan pabrikan lain, yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia balap. Siapa sangka, dengan tekad kuat sang maestro, saat ini Honda merupakan salah satu pabrikan yang sering mendapatkan gelar juara dunia di berbagai ajang balapan internasional. Dari sini kita harus belajar banyak, karena dengan kegigihan Soichiro Honda dan juga tim, maka hal sulit pun bisa ditaklukkan. Dan pada akhirnya di tahun 1957, ada sebuah momen di mana banyak pabrikan yang memutuskan untuk mundur dari ajang balap Grand Prix. Dan disinilah Honda masuk, dengan membeli salah satu motor terakhir dari Mondial Race Bike. Honda tidak pernah meniru mesin dari motor ini secara langsung. Tapi dengan motor ini, Honda mendapatkan inspirasi dan contoh bagaimana standar motor Grand Prix itu harus dibuat. Salut untuk Bapak Soichiro Honda. Di tahun 1959, Honda mengikuti ajang TT Race untuk pertama kalinya. Setidaknya ada 5 motor yang turun di kelas super ringan 125 cc. Namun posisi terbaik Honda kala itu ialah di posisi ke-6. Baru 2 tahun setelahnya, Honda mendominasi di 2 kelas yang berbeda, yakni di kelas 125 cc dan kelas 250 cc. Dengan pembalap yang sama, yaitu Mike Hailwood. Pada tahun 1964, motor 2 tak mendominasi balapan di kelas 125 dan kelas 250 cc. Agar Honda tetap kompetitif dengan mesin 4 taknya, yang kala itu dinilai lebih inferior jika dibandingkan dengan mesin 2 tak, sejumlah teknisi mengusulkan untuk menggunakan mesin 2 tak guna melawan motor dari tim lain. Tapi Soichiro Honda menolak gagasan tersebut. Ia malah menciptakan sebuah motor 4 tak super dengan 6 silinder segaris. Gila nggak? Motor itu diberi nama Honda 3RC 164. Di tahun berikutnya, di tahun 1965, rencana tidak berjalan mulus. Ada banyak masalah kompleks yang harus dihadapi Honda kala itu. Di atas kertas, Honda 3RC 164 punya tenaga 54 daya kuda dengan putaran mesin mencapai 17.000 rpm.
yang sanggup melesat hingga 200 km per jam. Jelas, tim lain nggak akan tinggal diam. Yamaha kemudian melakukan penyempurnaannya dengan merilis Yamaha RD05, yaitu sebuah motor 2 tak, 4 silinder, yang memiliki 60 tenaga kuda. Yang jelas di atas kertas, motor ini memiliki tenaga di atas Honda. Dan pada akhirnya, di tahun tersebut, Yamaha menjuarai GP tahun 1965. Pada tahun 1969, pada ajang Tokyo Motor Show, Honda memperkenalkan sebuah sepeda motor dengan sisi yang besar, yakni Honda CB750, yang kala itu sempat mengobrak-abrik pasar sepeda motor di Eropa dan Amerika, karena dengan harga yang lebih murah, serta mesin yang mumpuni. CB750 memiliki kubikasi 736 cc, dengan mesin SOHC 4 silinder, yang dapat menghasilkan daya mencapai 68 tenaga kuda, dan sanggup melesat hingga 200 km per jam. Desain CB750 sendiri sering disebut sebagai desain original pabrikan sepeda motor asal Jepang. Di tahun 1974, Honda memperkenalkan Honda Goldwing 1000 dengan kode GL1000. Motor ini masuk ke pasar Amerika pada tahun 1975. Motor ini menjadi motor 4 tak pertama Jepang yang menggunakan sistem pendingin cairan. Yang unik dari motor ini ialah konfigurasi mesinnya, menggunakan tipe mesin boxer 4 silinder. Mesin ini sanggup menghasilkan tenaga hingga 82 tenaga kuda, yang disalurkan ke roda belakang menggunakan gardan. Dengan berat yang hampir 300 kg, motor ini sanggup melaju hingga 196 km per jam. Pada tahun 1981, salah satu motor legendaris Honda terlahir, ialah Honda CX500 Turbo. ML-ML Turbo ini bukan sekedar nama, karena memang motor yang satu ini dilengkapi dengan turbo beneran. Dengan basic mesin yang diambil dari Honda CX500 generasi sebelumnya, yang diproduksi pada tahun 1978. Mesin CX500 sendiri dapat menghasilkan tenaga 48 daya kuda yang sanggup melesat hingga 175 km per jam. Dan dengan penambahan turbo, tenaga dari mesin CX500 ini meningkat menjadi 82 daya kuda dengan top speed mencapai 200 km per jam. Selain kegilaan turbo tersebut, sistem injeksi juga dipakai dan dilengkapi dengan fitur-fitur modern lainnya, seperti pendingin cairan dan 4 katup per silinder. Kala itu ternyata era turbo juga dialami oleh pabrikan lain. Tercatat, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki juga punya satu motor dengan turbo di era tersebut. Di tahun 1986, sebuah sport touring dari Honda diluncurkan dengan nama Honda VFR 750F. Meski motor ini termasuk dalam kategori sport touring, tapi desain motor ini bisa dibilang cukup sporty. Namun, dengan riding posisi yang cukup nyaman, berkat posisi stang jepit yang bersahabat. Aura sporty makin terasa dengan fairing yang menutupi sebagian besar dari mesin. Di bagian dapur pacu, motor ini menggunakan kubikasi mesin 748 cc V4 DHC dengan tenaga 106 daya kuda. Dengan desain yang aerodinamis dan memiliki berat mencapai 230 kg, motor ini sanggup melesat hingga 248 km per jam. Pada tahun 1992, 300 unit motor legendaris Honda diproduksi, yang merupakan versi jalan raya dari motor NR500 Grand Prix. Ialah Honda NR750, yang pada saat diluncurkan, NR750 dijual dengan harga $60.000. Itu merupakan harga yang sangat tinggi untuk sebuah sepeda motor. $60.000 di tahun 1992 setara dengan $120.000 saat ini.
dengan perhitungan inflasi. Motor ini dilengkapi dengan teknologi yang melampaui zamannya, seperti bodi carbon fiber, speedometer digital, knalpot undertail, single side arm, injeksi, dan yang paling gila ialah piston dari NR750 yang berbentuk oval, sehingga dapat memakai 8 valve di setiap pistonnya. Mesinnya sendiri memiliki konfigurasi 4 silinder 747 cc V4 DWC dengan tenaga 125 daya kuda yang sanggup menggapai top speed hingga 257 km per jam. Dan saat ini, motor ini merupakan salah satu motor langka yang harganya udah nggak masuk akal. Di tahun yang sama, sebuah superbike sejati Honda terlahir, yang nama besarnya masih berlanjut sampai saat ini. Ialah Honda CBR 900RR Fireblade. Sebagai informasi, nama RR digunakan untuk menamai motor berperforma tinggi dari Honda, dan CBR diciptakan sebagai superbike yang memiliki bobot yang super ringan. Dengan berat yang hanya 205 kg saja, yang pada saat itu setara dengan bobot motor Supersport 600, mesinnya menggunakan 4 silinder DWC 892 cc dengan 100 tenaga kuda, yang sanggup melesat hingga 233 km per jam. Sejak saat itu, CBR Series terus mendapatkan pembaruan dan menjadi flagship Honda di kelas superbike. Pada tahun 1997, sebuah hyperbike Honda diperkenalkan ke dunia dengan nama Honda CBR 1100XX Blackbird. Tujuan pembuatan awal motor ini ialah untuk mengalahkan rekor kecepatan yang dipegang oleh Kawasaki ZX-11. Nama Blackbird sendiri diambil dari nama pesawat Lockheed SR-71 yang memegang rekor pesawat tercepat kala itu. Mesin dari Blackbird menggunakan kubikasi 1137 cc dengan 4 silinder dan 132 daya kuda. Motor ini sanggup melesat lebih dari 280 km per jam dan tercatat sebagai motor produksi massal tercepat menggantikan ZX-11. Namun pada akhirnya, rekor kecepatan tersebut dipatahkan oleh Suzuki Hayabusa yang lahir 2 tahun setelahnya di tahun 1999. Di awal tahun 2000-an, Superbike memperbolehkan motor 1000cc 2 silinder untuk melawan motor 750cc 4 silinder. Karena hal itu, Ducati dengan L-Twin-nya selalu menjadi juara dunia. Maka, Honda yang sebelumnya memakai motor 750cc digantikan oleh sebuah superbike 1000cc yang terbaru dari Honda. Ialah Honda VTR 1000 dengan mesin 956cc V-twin dengan tenaga 136 daya kuda. Karena menggunakan mesin V-twin, membuat bobot motor Honda menjadi 200 kg saja. Motor ini sanggup melesat hingga 260 km per jam. Dengan bobot yang cukup ringan, serta mesin yang ramping, motor ini tidak hanya kencang di trek lurus, namun juga memiliki handling yang bagus. Di tahun 2001 juga, sebuah legenda motor 2 tak Honda diperkenalkan, yaitu Honda NSR 150 SP. Versi SP merupakan generasi ketiga dari NSR. NSR SP diproduksi di Thailand dan dipasarkan khusus untuk pasar Asia dan Australia saja. Karena untuk versi Eropa, Honda menjual NSR dengan kubikasi 125cc. Motor ini sangat fenomenal pada zamannya, bahkan sampai saat ini. Karena motor ini terkenal sangat kencang untuk ukuran 150cc 2 tak. Bayangkan saja, dengan mesin 2 tak 150cc, tenaga yang dihasilkan mencapai 39 daya kuda, dengan top speed mencapai 195 km per jam. Honda merupakan produsen sepeda motor terbesar di dunia, dengan banyak sekali varian-varian dan jenis sepeda motor yang dijual ke berbagai negara. Segala jenis sepeda motor dimiliki oleh Honda, dari sport, sport touring, naked, touring, cruiser, motocross, moped, skuter, bahkan ATV. Baik,
Untuk sejarah Honda, saya akhiri sampai di sini. Maaf jika ada kesalahan pengucapan dan data yang kurang akurat. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya, dan share jika kalian ingin membagi video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.